Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa fazzal mu'minun al-muttaqun. Qala Allah ta'ala bi nabiyil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwat wa ummahat ibu sekalian, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu-ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat jasmani juga sehat. Ibu-ibu yang di belakang dengar suara saya, Bu? Dengar nih, berarti sehat telinganya. Masih bisa lihat saya juga nih, Bu? Ini berapa, Bu? Baju saya warnanya apa, Bu? Abu-abu hijau. Bisa salah hijau abu-abu. Yang jelas juga hitam. Nah, hitam berarti nggak normal. Berarti mata kita masih sehat. Masih bisa bernafas, Bu? Alhamdulillah, berarti masih hidup. Kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita nilai dengan rupiah, berapa harus kita bayar? Hari ini penyakit itu macam-macam ya. Murid saya lulusan Mahatali Anwar itu umurnya baru 21 atau 22 ya. Sakit apa? Stroke. Tugas baru selesai kuliah, terus tugas di Klaten di Pondok Pesantren Tafidul Quran. Pak santrinya itu langsung jatuh, dibawa ke rumah sakit, sudah separuh tubuhnya nggak bisa digerakkan. Ibunya tahu langsung nangis, gerut-gerut, bapaknya suruh ke sini ngurusin di rumah sakit, namanya BPJS, tolong dibawa boleh, Bu? Iya. Biasanya kita bawa ke pondok, ibunya nangis-nangis, tolong segera dibawa pulang. Padahal rumahnya mana? Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Akhirnya di mana? Ya sudah, harus dibawa pulang ke rumah pakai ambulan. Saya nyari ambulan, terus nanya, kira-kira biayanya ke sana berapa? Berapa jam? Ya, 2 harian, Bu, itu. Perjalanan darat tak bukan pesawat. Kalau pesawat itu dihitung 3 kursi. Dan itu tidak memungkinkan. Akhirnya lewat darat pakai ambulan, nanti nyebrang lagi, biayanya 17 juta. 17 juta untuk bisa melangkah. Ya sudah, berapapun akan kita bayar, yang penting anaknya sampai ke sana. Alhamdulillah sudah sampai ke sana. Itu ya dalam keadaan pakai oksigen, makan sekarang masih pakai selang gitu ya. Makanya hari ini ibu sekalian, kita sehat, bersyukur kepada Allah. Ayo kita mengucapkan bareng-bareng Alhamdulillah bil alamin. Bersyukur kepada Allah. Terus yang kedua, nikmat umur panjang ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Apalagi kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari ini itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan amal soleh yang kita kerjakan di luar hari-hari ini. Bahkan di bulan Ramadan itu kalah, lebih dicintai oleh Allah, lebih mulia amal soleh yang kita kerjakan di hari-hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah, Bu? Hari 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10 kita perbanyak amal soleh. Karena namanya ajal itu nggak ada yang tahu kapan datangnya.
Barusan beberapa hari yang lalu ada mbak-mbak itu lari-lari di sini sampai di depan Masjid Nurul Jadi Cemani, ketabrak sepeda motor, meninggal. Padahal jalan kenapa? Karena jalur lambat kan, guru ketabrak motor, meninggal. Nah ini ketabrak lah tetangga saya Bu hari Ahad kemarin. Saya dapat kabar jam 10 loh, si Fulan meninggal dunia. Saya kaget. Ternyata dia pagi hari naik sepeda. Biasanya itu montel, jalan-jalan montel itu, sepeda dari Warung Bagi sampai ke Klaten, Masjid Al-Aqsa Klaten, istirahat sebentar, belum 15. Padahal dia itu sebelumnya masih sehat walafiat, namanya Pak Sri Widodo, masih sehat walafiat. Hari Ahad itu, hari Ahad sebelumnya, seminggu sebelumnya itu, saya diminta untuk misi kultum ngawal arisan RT. Orang itu di depan saya gini. Saya pada waktu itu menyampaikan tentang masalah kematian. Masalah kematian, bahwa seorang kalau sudah tiba ajalnya dia akan meninggal. Jadi senyum-senyum di depan saya itu. Saya ceritakan tentang kejadian kecelakaan kereta api Agro Bromo yang menabrak KRL. Itu ada seorang ibu-ibu umurnya 52 tahun, umurnya 42 tahun, sudah dianggap mati di antara tumpuan mayat-mayat. Jangan bayangkan gerbong ditabrak dari belakang kecepatannya 100 km/jam itu, pencet-pencet itu. Lah, dianggap sudah meninggal dunia. Ternyata jam 10 itu kejadiannya setengah 9 ya, setengah 10 dia sempat menghubungi keluarganya. Saya kecelakaan, kepencet-pencet, tolong segera ke sini untuk minta tolong saya. Ternyata masih hidup, kakinya gerak-gerak itu, belum bisa dievakuasi ya, karena belum ada alat berat. Terus dia paling pojok gitu kan, paling pojok, atas, bawah, kanan, kiri itu mayat. Akhirnya baru bisa dievakuasi setelah 10 jam. Alhamdulillah selamat. Dioperasi, kondisinya stabil, sampai hari ini masih hidup. Meskipun dianggap sudah yang satu lagi mbak umur 25 tahun. Dia juga kecelakaan, dia juga berada di gerbong 10 itu. Ya. Terus patah tulang juga, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Alhamdulillah setelah dioperasi sadar, kondisinya stabil. Apa permintaan dia? Tolong belikan bubur sum-sum. Minta sama bapaknya suruh belikan bubur sum. Dibelikan sama bapaknya. Terus disuapin sama ibunya, 1 suap, 2 suap, entek sak piring. Setelah itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dianggap sudah sehat, berhasil operasinya malah meninggal dunia. Berarti jatah rezekinya sudah habis. Bubur sum-sum ini rezeki ya, makanya kemarin saya diminta untuk mendoakan Mas Widodo ini. Saya ceritakan ini kemarin sepekan yang lalu bapak-bapak sekalian yang sedang masih di depan saya, dia masih sehat walafiat. Saya pas isi tausiah masalah kematian dia juga dengarkan. Tapi hari ini beliau sudah meninggal. Istrinya cerita ketika mau berangkat itu minum dulu 1 gelas kopi itu, belum sempat sarapan. Berarti 1 gelas kopi inilah rezeki dia yang terang. Kayak mbak-mbak tadi itu rezeki terakhir apa bu? Bubur sum-sum. Menghabiskan bubur sum-sum akhirnya meninggal dulu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu sudah tiba, tidak akan bisa diundur, tidak bisa dimaju. Maka kewajiban kita Bu hanya bersiap, karena malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel itu kalau datang boten kula nuwun. Assalamualaikum Bu, kula mriki badhe nyabut nyawa jenengan Bu, mengke jam 12 nggih, mang siap-siap. Itu ndak Bu? Kalau datang ya
permisi, nggak memberikan jeda. Makanya kita harus setiap saat siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah pertanyaannya, apa yang telah kita bersiap? Jangan sampai kemudian kita menyesal. Ada 3 penyesalan nih. 1 ketika mau meninggal dunia, 2 di alam kubur, 3 setelah dimasukkan ke dalam neraka. Seorang yang bergelimang dengan kemaksiatan, orang kafir, disuruh untuk masuk Islam nggak mau, kau ngamal soleh wegah, males. Itu nanti di saat malaikat datang ingin mencabut nyawa dia dalam kondisi sakaratul maut, apa yang dia inginkan? Rabbi, ya Allah, kembalikanlah aku barang sebentar jaga buka bumi ini. La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa berbuat amal kebaikan. Ya. Jadi yang mereka inginkan itu dikembalikan ke dunia barang sebentar, mungkin 1 hari, bahkan mungkin 1 jam saja. Apa yang ingin mereka kerjakan Bu? Apakah ingin naik haji? Apakah ingin sholat? Ingin sedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Ya kayak tadi yang di gerbang 10 nih, khusus wanita, ibu-ibu. Itu kan pengennya apa? Dan segera istilah aku kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 dengan bayangan kesel-kesel ini. Kerja dari jam 8 sampai jam 5, biar ngirit naik KRL cuma 8.000 dengan mereka betul-betul 8.000 rupiah ngirit, tapi itu harus gelantungan, harus nek dapat tempat duduk ya tempat duduk, rebutan ya. Kalau nggak gitu ya bergelantungan gini, capeknya luar biasa dan pengen cepet tekan omah untuk segera istirahat. Tapi ternyata istirahatnya bukan tekan omah, tapi teng alam barzah, meninggal dunia. Makanya kemarin ada Menteri Pemberdayaan Wanita usul besok yang akan datang, gerbong paling terakhir jangan ditempatin bapak ibu-ibu, jangan ditempatin kaum wanita, yang nempatin nanti diganti laki-laki karena mereka kuat-kuat. Nek ketabrak orang mati. Soalnya balung kawat, otot kawat balung besi. Ya mau dua ini manusia. Akhirnya dibully, terus yang minta maaf karena ucapan saya kemarin membuat gaduh. Laki-laki sama perempuan sama-sama penumpang berhak dapatnya keselamatan. Terus yang dipakai menang. Sing itu nang tengah. Lo kalau Allah tuh dari tengah ya ambruk, tabrak dari sini kan juga bisa. Jenenge itu namanya takdir. Kok di depan, di belakang, di tengah, kalau sudah takdirnya mati ya mati. Wong turu di atas kasur pun juga bisa kan? Gitu Bu. Namanya ajal itu dimanapun, bahkan masuk ke dalam ruang anti bakteri, anti virus, disterilkan semuanya. Kalau memang sudah tiba ajalnya ya mati. Iya betul Bu. Mati aku metu udah ketabrak. Terus aku tak turu balik nang omah. Malah si mak bolak balik metu mlebu selamat cing turu malah cokot lembut demam gitu. Ini bisa kalian kajian kita terkait dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Ini kok sih tentu sepupunya Rasulullah SAW. Putranya pun Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau menasihatkan kepada kita, la yatimul ma'ruf illa bithalah. Amal soleh itu tidak akan sempurna kecuali kita mengerjakan 3. Amal soleh tidak akan sempurna kecuali kita kerjakan 3. Napa itu? Takjiluhu, tasghiruhu, wasitruhu.
Yang pertama adalah segerakan. Yang kedua merendah. Yang ketiga sembunyikan. Nah, disingkat SMS. Segerakan nomor kali, merendahlah. Yang ketiga sembunyikan. Nama Bu? SMS. Segerakan, merendahlah, sembunyikan amal soleh tersebut. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Penyesalan orang-orang kafir, orang maksiat setelah mati kan, mereka ingin banyak beramal soleh. Ternyata orang beriman pun itu juga mereka nanti akan menyesal. Kenapa? Kok dulu tidak menyegerakan amal soleh yang dianjurkan kepada mereka? Kenapa kok mereka membangga-banggakan amal soleh yang telah mereka kerjakan? Terus yang ketiga, kenapa kok mereka menampakkan amal soleh tersebut sehingga nggak ada pahalanya? Iya. Makanya kemudian mereka berharap, ya Allah, kok dulu saya menyesali penyesalan mereka itu, kok dulu saya bersegera dalam melaksanakan amal soleh. Yang kedua, rendah, menganggap sedikit apa yang telah saya kerjakan. Dan yang ketiga, menyembunyikan kalau bisa, terutama amal-amal sunnah, biar terhindar dari perbuatan riya. SMS. Segerakan, merendahlah, sembunyikan. Untuk satu persatu kita bedah, kita bahas, biar nanti kita tidak menyesal di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah menyegerakan, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam melaksanakan amal kebaikan. Masalah akhirat, masalah ibadah itu bersegeralah. Tekonan pengajian ya pertama kali. Allah aku sih wahilah, engko nek wis setengah jam agak teko. Bersegera. Kalau bisa orang yang pertama. Ya kenapa? Karena berapa banyak orang yang menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda pekerjaan, akhirnya setelah itu menyesal. Saya seperti kemarin itu pas meninggalnya Umi Icem, istrinya Ustaz Abu Bakar. Takziah boleh tuh? Takziah. Saya itu diajak sama teman-teman di SKS, saya di WA sama Bu Bibi, Ustaz ikut nengok enggak? Qadarullah pada waktu itu saya masih ada acara, nggak bisa ikut rombongan. Punya rencana kapan-kapan saya akan nengok. Belum sempat nengok sudah meninggal dunia. Nyesel nggak begitu? Ya Allah, belum sempat nengok sudah meninggal. Umi itu kalau di jumur itu kan minta maaf ya Allah, tolong maafkan saya ya, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Rosyid, saya datang pas menjelang sholat duhur, pas sholat asar saya sudah datang lagi. Pas setelah sholat duhur itu yang nolakkan jenazah imamnya Ustaz Rosyid Ba'asyir, anak dia yang nomor 2. Itu pas berdoa, pas sholat ketika berdoa nangis. Allahumma warhamhu wa'afi wa'akrimhu apa sekali itu. Selesai sholat saya ta'amuk sama beliau, saya doakan. Terus dia cerita, tadi pagi itu sebenarnya saya sudah disuruh untuk pulang. Saya anggap itu masih agak sehat, masih bisa ditunda marinya. Mungkin aku tak ngajar sih, nanti jam 9 mulai di Magetan di 9 jam 9 saya akan balik ke Solo. Itu udah belum selesai taklim sudah dikabari nangis, ibunya sudah meninggal. Betul nyesel. Makanya pas sholat itu nangis beliau, pas dikuburan juga beliau nangis. Gak bisa nungguin ibunya sampai meninggal dulu. Belum. Makanya ibu sekalian, kalau kita itu dihasung, dimotivasi untuk melaksanakan amal soleh,
gendang kaki-kaki. Tidak perlu kosek-kosek, sesuk-sesuk, kengko wae. Ya, biasanya kita kan seperti itu loh. Koseklah, kengko wae. Allahu Akbar, Allahu Akbar, isadan. Allah Maha Besar, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Sik ake adzane yo. Komat lagi komat. Wong asare jam 2:30 ki ake jam 1 jek suwe. Mboten boten Bu. Insyaallah sing kalau wonten kesempatan menika mboten kula yakin. Sing mriko-mriko lho mboten mriki Amerika mboten. Tapi kan kebiasaan ibu-ibu itu suka menunda-nunda. Sik kok kaget pisah-pisah sisa umbah-umbah, sisa adus, itu ya Bu. Kowe sisa resik terus saya paling marah sama istri saya itu kalau saya pulang dari masjid kok belum sholat. Nunggu apa tuh ya? Wong wis mulai saka masjid tuh sholat iki. Apa yakin bahwa nanti itu akan masih hidup? Coba ibu saya masih ingat ya itu? Dalam kitab Al-Kabair disebutkan ada seorang mas-mas itu dia kan pas menguburkan adiknya sudah meninggal dunia, dompetnya ketinggalan jatuh di kuburan itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk menggali kuburan adiknya. Belum dapatkan dompetnya, dia kaget ada api yang berkobar-kobar di kuburan adik. Langsung ditutup, langsung dia pulang ke rumah, tanya sama ibunya, Bu, kamu tentu saya ingin tanya, apa kebiasaan adik saya sehari-hari yang dia kerja? Kok datang takut kalau tanya tentang keadaan adik kamu? Kok kamu tanya tentang amalnya adik kamu? Sudah meninggal dunia, harus rasa diungkit-ungkit. Bu, mohon maaf Bu, tolong sampaikan kepada saya, karena saya melihat sesuatu yang mengerikan. Kok di kubur itu sudah ada api? Akhirnya ibunya nangis. Sebenarnya adik kami itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hanya kebiasaannya suka menunda-nunda melaksanakannya. Nggak bersegera. Padahal Allah Akbar, Allah Maha Besar bersegera. Yang lain kecil. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, dan kaki-kaki. Meskipun jangan tidak berangkat ke masjid, ya di rumah. Ingatkan anak-anak perempuan, ayo jamaah bareng-bareng. Jangan sebagai imamnya, anak-anak perempuan sebagai makmum. Ya. Penyesalan orang-orang kafir itu mereka ketika di dunia dicabut nyawanya secara ilmuwan, mereka menyesal. Di alam kubur mereka menyesal. Ketika dimasukkan ke dalam neraka, surat Fatir 37 ya. Wahum yastarihuna fiha. Mereka berteriak histeris. Yastarihuna berteriak histeris. Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini ya Allah. Na'mal shalihan ghaira kunna na'mal. Kami akan melaksanakan amal soleh. Kami akan melaksanakan amal soleh. Di samping amal yang dulu pernah kami kerjakan. Tapi sudah masuk neraka tidak bisa. Tidak ada lagi kesempatan untuk balik membuka buku. Yastarihuna fiha, mereka berteriak ya Allah, sakit ya Allah. Sampai-sampai minta kepada penjaga neraka, sini Bu, malaikat, Malik, ya Malik, lihat di alaina rabbu. Wahai Malik, bilanglah kepada Tuhan kamu agar membunuh saya saja, mematikan saya saja. Yang dismatikan rasanya loh. Tapi kematian sudah disembelih, sudah tidak ada lagi kematian. Nah, kematian sudah disembelih, tidak ada lagi kematian, berarti hidup selama-lamanya. Bagi orang kafir ya, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Tapi bagi orang yang beriman masih ada harapan. Akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang masih ada sedikit keimanan pada hati mereka. Siapa yang memberikan syafaat dulu? Rasulullah, para malaikat, orang-orang yang soleh, orang mujahid, ahli Quran, termasuk teman-teman kita yang soleh. Ini teman-teman dari itu nanti ketika masuk surga, kok nyari-nyari doang coba di sini ngaji Rabu pagi kok prawo tempuh dia cemplungin rokok karena masih punya dosa.
Ya Allah tolong masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya diberi izin untuk memberikan syafaat kepada mereka, masukkan ke dalam surga, tapi dicuci dulu di nahul hayat sunyi kehidupan. Tapi di mantan merokok itu nggak langsung masuk surga kan? Ada tandanya mantan. Ya izin udah sampai masuk. Loh jangan mantan tuh begini, mantan perokok begini, mantan perokok begini. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah masa ada tulisan mantan seperti ini, ya Allah masa ada tanda seperti ini, ya Allah udah masuk surga ya Allah, tolong dihilangkan ya Allah. Akhirnya harus dihilangkan sama Allah dan gak kelihatan. Terus foto-foto kebusuhan. Ibu sekalian, Al-Hasan Al-Basri salah seorang tabi'in itu mengatakan, iyyaka wa tasbih, hendaklah kamu itu menghindari kata-kata tasbih, nanti menunda-nunda amanah salat. Fa innakum fi yaumikum wa lastum fi ghadikum, karena kalian itu hidup di hari kalian hari ini, bukan besok. Besok tidak ada yang ngerti apakah masih hidup atau tidak, masih ada kesempatan atau tidak, cek duit atau orang, cek iso nafas atau orang, cek iso gerak-gerak atau bukan. Lah kami dulu katanya dulu, karena aku iso digerak-gerakin, ternyata sebelum. Nah di kelas saya itu satu kelas pas nih. Saya dulu 93, dia 94. Saya dapat kabar tuh, meninggal dunia. Mesti pertanyaannya apa? Kok tiba-tiba meninggal dunia? Lorong. Sebenarnya tidak perlu ya Bu. Pertanyaan lorong apa pun tidak perlu. Seolah-olah kok mati kudu lorong sih. Nah wis lorong dalam lorong iki suwe apa ora? Lorong apa terus wis suwe apa ora? Apa kecelakaan? Enggak. Wong iso kok sehat walafiat kok jam 10 dia ngomong sama Ustaz Nadir, mau ke rumah Ustaz Nadir, Ustaz maaf saya belum bisa ke situ, ini kok ibu saya tidak nyaman, saya migran Ustaz, saya ke rumah dulu, dikeroi sama istrinya. Akhirnya semakin parah dibawa ke rumah sakit UNS 14. Umurnya 51 seadik saya. Ya Allah, baru pindah di timur desa saya, baru beberapa bulan sudah meninggal dulu. Ini sekalian yang pertama tadi apa? Menyegerakan. Ya, baik itu sholat disegerakan, dikerjakannya. Apa itu? Infak sedekah disegerakan. Terus apa menit? Semua amal termasuk nikah ini. Ini anaknya wisinya bukan gandeng mau lulu buncang boncengan terus dan nikah mau. Termasuk yang harus disegerakan itu pernikahan ini. Termasuk jenazah kalau sudah meninggal dan jadi di kubur, ojo bobu, jangan disimpan. Anak ini pun, Pak tolong ya Pak, tunggu ulang ya, Ibu jangan dikubur dulu, nunggu sampai saya datang. Memang kalau kamu datang Ibu besok pagi nenek. Kemarin ketika sakit dibel sama bapaknya kok nggak mulai. Nanti awalnya sampai sibuk. Dan setelah mati baru nangis dulu. Ibu kan itu seorang dosen dari Bandung itu punya anak 3, sukses semua di luar negeri, bahkan dia menulis buku tips sukses kuliah di luar negeri. Akhirnya begitu ditarik semuanya, kenapa dia kecewa? Anak-anaknya yang sudah kuliah sukses kerja di luar negeri, ketika ibunya itu sedang sakit di rumah sakit, dibel ketiga-tiganya nggak ada yang pulang. Alasannya rapat, alasannya sibuk, alasannya nggak bisa izin. Begitu ibunya sudah mati, dibel sama bapak, Pak, tolong Pak, jangan dikubur dulu, nunggu saya datang. Lalu kamu datang penerbangan pertama kali kan besok jam 6, kelamakan Bokmu. Perjalanan dari sana juga ke sini darat juga lama, bisa kubur saja. Kalau menyesal salahnya sendiri kenapa kemarin masih hidup suruh pulang. Lah ibunya suruh gini terus ya Bu. Lama kan ya kesel aja kan. Bukan itu. Ya Allah. Dan itu memang tidak boleh. Kalau orang
seorang muslim dan segera kami mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang kafir, biar kita tidak membawa beban dosa-dosa dia, jadi disegerakan dimasukkan ke dalam kuburan. Harus disegerakan. Jenazah harus disegerakan, punya anak juga harus disegerakan. Kalau sudah pengen nikah, amal sholat yang dan kaki, ini pun kita. Rasa menunggu, aku suka balik. Akhirnya setelah sakit, setelah meninggal dunia baru dibadalkan, badal umroh. Soalnya bisa kon umroh bolak-balik mau direm, kon haji mau pulang sih rega, nunggu seksi, dan nunggu setekan kapan? Enten bu sini kira sedang dunia bersih suci dari dosa katakan bu, enten bahkan saya ngomong ya bodoh ini. Jangankan saya, Rasulullah saja kadang-kadang khilaf. Memang beliau masuk dari dosa-dosa besar. Dosa kecil kadang Rasulullah itu khilaf diingatkan sama Allah. Makanya tidak usah nunggu sampai suci, sampai bersih dari dosa. Justru dengan datang ke sana itu tobat istighfar di sana, akhirnya dosa-dosa jenengan habis hilang. Setelah pulang dari haji, jadi haji yang mabrur, itu akhirnya semakin baik, semakin soleh, akhlaknya bagus. Itu gitu. Sing pun siap niki pun sing pun wajib dan kaki-kaki daftar. Terutama sing biasanya angka itu sing liman. Pak, sing kok rasa saiki kok. Pak, monggo sing penting daftar sih. Nggih, haji niku kalau kamu punya rumah megah, mobil, hartanya melimpah kok gak segera berangkat haji, itu sudah wajib bagi jenengan kan. Ini mati sebelum melaksanakan kewajiban jenengan. Pada hari kiamat ditanya sama Allah, duitmu apa? Wis mampu haji. Ini misalnya harus haji plus bayarnya ratusan juta, ya udah apa-apa. Langsung nunggu 5 tahun, 3 tahun daripada reguler itu nunggunya 20 tahun kok. Kok duit-duitnya nih. Satu takjiluhu itu apa bu? Menyegerakan dan cepat-cepat. Yang kedua tasghiruhu. Tasghiruhu itu merendah, menganggap kecil amal kita. Jangan sombong dengan apa yang telah kita kerjakan. Wah, jasa saya kepada Islam ini luar biasa. Coba kalau nggak ada saya di saya ini sudah rusak semuanya kan. Orang-orang sekarang jadi baik karena dakwah saya. Sombong. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, yamununa 'alaika an aslamu, qul lan tamunu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa terhadap Islam kalian. Justru kalianlah yang berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hidayah sehingga kamu tetap istiqomah sampai hari ini masih muslim. Ya Bu, jangan merasa berjasa, justru kita berterima kasih. Coba oleh aturan tekonan masjid ini, wong entek. Karena kita jamaah saya kan banyak. Justru dengan itu berterima kasih kepada teman-teman ibu yang mengajak sampai di sini, ya, yang selalu mengingatkan untuk istiqomah. Kalau kita sendirian itu kita sulit Bu untuk bisa istiqomah. Diingatkan ayat ngaji, diingatkan lagi. Meskipun kadang-kadang di panas lagi, bernganggu, kerudung. Nama biru menyenangkan dengan kaki. Terus Bu, menyenangkan hati orang yang memberi berpahala itu. Idkhalus surur ala qalbil muslim, membahagiakan hati orang lain itu termasuk amalan yang paling utama. Ini berjumlah ini kayak gitu. Saya pakai biar jariah, jadi amal jariah yang memberi dan menyenangkan orang yang memberi. Tak kita kilo. Nggak di foto di shooting ini orang gini cintakan gitu, tapi bukan satu orang, beberapa orang gitu. Berikan hadiah itu Fitri Ustaz ini dari jamaah. Yowis tanggung itu amal jadian dengan menghadiahkan hati orang sekecil apapun. Amal tersebut pasti pun kita anggap remeh, ternyata nanti pada hari kiamat itu memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Bisa kalian saya baca sebuah kisah di dalam kitab Minhajul Qasidin yaitu Ibnu Qudamah. Yang ada Ibnu Qudamah, ada seorang ahli ibadah beribadah 60 tahun. Sudah Ramadan Bu,
60 tahun itu sudah membuatkan jenengan Yesus 70 tahun, saya kira nggak sampai ibadah 60 tahun. Kan jenengan tadi mungkin umur 15 tahun tadi. Itu pun juga kadang-kadang nggak ibadah, kadang maksiat, kadang-kadang males-malesan. Ini ibadah di atas gunung 60 tahun. Terus turun dari gunung dia bawa satu butir namanya roti, satu potong roti turun. Di bawah itu ketemu dengan seorang perempuan yang cantik, terus menggoda dia. Digoda masih nggak tergoda, digoda lagi nggak terus sampai akhirnya dengan perempuan dibuka tubuhnya, sampai akhirnya dia tergoda berzina dengan perempuan ini. Nah setelah berzina terus ada seorang pengemis datang minta-minta, dia hanya punya satu roti diberikan kepada pengemis tersebut. Akhirnya dia meninggal dunia, Bu. Setelah meninggal dunia ditimbang amalnya, ternyata amal kebaikan dia selama 60 tahun tidak ada nilainya. Lebih berat apa, Bu? Perbuatan zina. 60 tahun tadi itu kalah, lebih berat perbuatan zinanya tadi. Sudah dia delep-delep ini. Delep-delep itu bahasa Indonesia apa? Astagfirullah, wis merokok. Ya alhamdulillah itu diselamatkan dengan apa? Sepotong roti yang dia berikan kepada fakir miskin dan dia ikhlas lillahi ta'ala. Akhirnya bisa membuatkan amal kebaikannya masukkan surga. Ternyata dia masuk surga bukan karena ibadahnya 60 tahun tapi ya. Jangan bangga dengan amal kita sudah banyak. Boleh jadi nggak diterima, boleh jadi tidak ikhlas, tapi kecil ternyata berkualitas. Kecil ternyata berkualitas. Guru memberikan roti. Ternyata orang tersebut seharian tidak makan, wis hampir mati, diselamatkan dengan sepotong roti. Ibu-ibu lihat kanan kiri sekitar jalan. Boleh jadi di antara tetangga-tetangga ada yang butuh makanan, anaknya belum bayar SPP setiap malam nangis, tapi mereka nggak mau minta-minta. Mereka menjaga diri, menjaga ifahnya, isinnya, jalur-jalur kalau tempuh. Ini jangan kok ngerti terus memberikan bantuan kepada mereka. Ibu sekalian, amal yang sedikit tadi, jangan kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah nilainya lebih berat daripada mungkin antum beramal banyak tapi ternyata keliru tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu. Ibu sekalian, kebiasaan orang-orang salah pada zaman dahulu, orang salah pada zaman dahulu itu, mereka ketika habis beramal, habis memberi itu merasa khawatir, kira-kira ditolong orang yang amal ini. Coba jangan lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka takut, hati mereka khawatir. Jangan-jangan apa yang saya berikan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap amal yang telah mereka kerjakan itu belum seberapa. Aku ngaji aja 5 tahun, aku ngamal soleh, sholat juga tidak bisa maksimal. Sholat rawatib kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang males. Ibu sekalian, sholat sunnah rawatib sehari semalam pinten Bu jumlahnya? 10 atau 12. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Dengan buatan Bu Allah suarga Bu ini 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat lagi sebelum duhur. Berarti 4 rakaat di sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah di 12 rakaat. Allah akan bangunkan sebuah rumah. Tapi menganggap apakah bertahun-tahun sholat yang saya kerjakan itu sudah diterima oleh Allah 100%, atau mungkin cuma 50%, atau mungkin cuma 20%. Kenapa?
mungkin sudah ikhlas tapi derek khusyuk. Gimana tuh? Terus kok sadar khusyuk apa derek? Tadi sholat subuh berapa persen khusyuk itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kelingan macam-macam. Berlima menit, 10 menit kok begitu beratnya untuk khusyuk. Tapi riba dan gerendengi tonggo setengah jam konsentrasi aku jodoh keluar semua kekurangan tetangga kita. Alhamdulillah ini jenenge metane nggih. Wong petan-petan kan gitu. Kalau mau kali bapak niku kon salat 5 menit angel khusyuke nek mancing sak jam kok iso khusyuk lho niku. Gimana? Selalu ingat Bu, bukan berarti terus wah kurang khusyuk orang ditompo salatku. Allah akan menerima kadar kekhusyukan kita. Kalau khusyuknya 10%, kita masuk 10%, 20%, maka harus selalu ingat, ya Allah, saya menghadap Engkau ya Allah. Gak khusyuk, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Dalam hati ya, khusyuk lagi. Gak khusyuk lagi, terus lagi. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bisa kata khusyuk terus. Jangan kemudian itu salah daripada sholat lah khusyuk, merasa sholat batin. Gak boleh. Tetap sholat tapi dengan diusahakan khusyuk. Terus yang ketiga apa Bu? Tadi yang pertama kan? Yang pertama menyegerakan, yang kedua menganggap remeh, yang ketiga menyembunyikan. Ibu sekalian, sitruha menyembunyikan. Infak sedekah yang kita keluarkan itu lebih utama dengan cara disembunyikan. Meskipun terang-terangan itu juga tidak apa-apa. Itu bersedekah fani'imahiyah Al-Baqarah 271. Kalau kalian menampakkan sedekah dengan terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan sembunyi-sembunyi kepada fakir miskin itu lebih utama. Makanya ada salah seorang salam yang bernama Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah SAW, ketika beliau menjadi seorang pemimpin, malam hari itu dia mengangkat nopo niku karung berisi makanan pokok diberikan kepada fakir miskin lagi. Nggak ada satupun yang ngerti. Begitu buka pintu loh sudah ada makanan, begitu buka pintu sudah ada makanan. Bertahun-tahun seperti itu sampai akhirnya Ali Zainal Abidin dari cucunya Rasulullah SAW meninggal dunia. Kok sudah tidak ada lagi bantuan, nggak ada lagi kiriman makanan. Terus ketika dimandikan jenazahnya, di sini ada bekas-bekas memanggul barang yang berat. Oh, berarti selama ini pelakunya Ali Zainal Abidin. Beliau ketika membagikan makanan itu dia membaca sabda Rasulullah SAW, "Shadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi." Sedekah yang dikeluarkan sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Allah ingin murka, ingin mengadab suatu kaum karena kemaksiatan yang merajalela, perzinahan, minum-minuman keras, ya, perjudian. Allah ingin menimpakan adab kepada penduduk tersebut. Kok masih ada orang yang suka bersedekah sembunyi-sembunyi? Qiyamul lail di tengah malam nggak ada yang lihat dia menangis, mencucurkan air mata, nggak ada yang tahu. Mereka lah yang menolak bala, sedekah sembunyi, sholat malam di tengah malam. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amal-amal saleh mereka. Tapi ini khusus berlaku untuk amalan sunnah dulu. Ini amalan wajib dan itu diperintahkan bisa kerjakan terang-terangan, ya harus dikerjakan terang-terangan. Misalnya nanti baru jangan Pak, kok tidak ke masjid, orang aku nak mau wae sholati khawatir riak, kan harus menyembunyikan amal. Nggak boleh. Pak, jangan buat haji umroh, orang haji umroh kan di dalam urusan dunia. Aku nak mau wae tak mau beli setong, itu. Lu itu umroh tawaf sing ngajari sinten gitu. Enggak boleh. Tetap ya harus ditampakkan dengan menjaga diri agar tidak diriak. Ibu sekalian, Ibrahim An-Nakha'i salah seorang tabi'in. Beliau itu habis baca Al-Qur'an.
Orang-orang soleh pada zaman dahulu ini mau Quran kan dihayati, ditandangin sampai nangis. Membacanya sampai nangis. Assalamualaikum, enten tamu. Langsung ditutup, dihilangin air matanya terus. Assalamualaikum, kita bernangis, botong. Gak tahu diri, tidak dia tampakkan kalau habis nangis dan dia tutup mushafnya agar tidak diketahui bahwa dia habis membaca Quran dengan cara menangis. Beda dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dibanterke malah. Nek ra terus gawa Al-Qur'an ini. Kita tahu lu udah baca Al-Qur'an. Kalau setunggal juz. Perbedaan antara kita dengan mereka. Baina sama wasumur antara langit dan bumi. Abdullah bin Sulaiman mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak itu salah seorang sahabat tabi'in juga dalam perang melawan Romawi. Romawi itu pasukan yang luar biasa. Ada kan di Eropa, ya Amerika lah, melawan Amerika. Itu biasanya dalam perang itu pertama kali duel dulu, satu lawan satu dulu. Orang Romawi maju, kamu sini maju, kamu sini ditusuk meninggal. Maju lagi, duel lagi muslim sampai 3 kali. Kamu sini kalah terus. Akhirnya keluar satu orang pakai cadar itu, pakai niqab, langsung membunuh orang kafir. Toh jumlah pertempuran dia membunuh banyak sekali orang-orang kafir, orang-orang Romawi itu. Tapi dia tutup wajahnya. Akhirnya dia penasaran, siapa yang pelaku orang luar biasa, pemberani dan main perangnya kok pintar sekali itu, membunuh pasukan musuh gitu. Langsung ditangkap gitu, buka wajahnya. Abdullah bin Mubarak. Diam kamu. Jangan kamu ceritakan bahwa pelakunya saya, kecuali setelah saya nanti meninggal. Masya Allah. Jadi orang-orang selama bebas itu nggak ngerti siapa kemarin itu seorang pejuang mujahid yang luar biasa itu. Lalu setelah dia meninggal dunia, si orang tadi cerita, tahu nggak kamu? Beberapa saat yang lalu seorang mujahid yang pemberani itu Abdullah bin Mubarak. Lu pada ngomong-ngomong, saya dapatkan tangan. Oh coba cerita-ceritain bahwa pelakunya adalah saya. Kenapa mereka menyembunyikan amal? Khawatir riya. Khawatir kemudian dia bangga dengan amal tersebut. Makanya ada salah seorang ulama salaf itu. Ini seperti gak masuk akal gitu. Tidur dalam satu kamar. Sak bantal, ya sak kasur, sak bantal kalau bojone itu. Sing nang niku nangis sing wedok boten ngerti kok. Sing wedok niku ngerti. Kemudian ada juga namanya Abu Dawud, Dawud bin Abi Hindi. Dawud bin Abi Hindi sudah masyhur. Puasa sunnah bertahun-tahun, bojone boten ngerti. Loh kok bisa? Karena setiap pagi dia nggak sarapan, dibawain bekal. Pak, mikir-mikir gimana tempat kerja, yo tak gawani sarantang kali sakutan mineral gitu. Ternyata sampai di tempat gak dimakan, diberikan kepada fakir miskin. Dia puasa. Nanti pulang menjelang maghrib agar berkumandang disiapkan makan malam, gua makan malamnya sama istrinya bareng makan malam. Istrinya kirain dia makan malam, padahal dia yakin berbuka puasa. Istrinya nggak ngerti. Hari ini ngajar di SD, ngajar di pesantren, kita lulus, muridnya diberi tugas, dia di kantor baca Al-Quran. Lalu apa orang ngajar? Kakek tugas. Kamu nggak tahu tuh ini hari Senin, hari Kamis, akhir poso ya aku. Allah puasa dicerita-ceritain kepada manusia. Baca Al-Quran ditampak-tampakkan. Qiyamul lail semalam saya 1 juz, alhamdulillah. Ibu sekalian, jangan mungkin punya komunitas sholat tahajud nih. Nek bisa ngapunten, ingatkan mereka itu sebelum tidur. Jangan lupa nanti qiyamul. Nek jenengan ingatkannya ketika jenengan bangun, alhamdulillah nikmatnya qiyamul lail, ayo bertani. Berikut kira-kira. Insyaallah rajin banget ke jam 2 mesti tani pertama. Itu akhirnya bisa riya. Hati kita ini lemah, akhirnya ujub loh aku baca jam 2 mesti buka-buka. Gitu Bu. Makanya yang disebut dengan
sholat Daud adalah sholat malam yang paling utama. Apa itu? Habis sholat isya tidur dulu, tengah malam bangun, menjelang sholat subuh tidur lagi. Nah, puasa yang paling utama itu puasa dulu. Puasa Daud di sehari berbuka, sehari puasa. Nah, sholat Daud berarti sehari sholat, sehari lupa. Sholat Daud itu mungkin jangan sampai jam 8, 9. Istulah daripada ngobrol orang kena, daripada scrolling WA. Wes tutup jam 9 mesti dulu. Jangan saya. Jam 12, jam 1 jangan bangun. Kan 11 rakaat itu sholat nggak sampai 1 jam, setengah jam. Ngantuk dulu lagi sampai subuh. Itu untuk apa? Menjaga keikhlasan. Terutama kalau jenengan pas mati bareng-bareng, jenengan pas di kos-kosan misalnya, ketika bersama dengan teman-teman, orang menganggap ibu ini nggak pernah yang mulai. Orang masih jaga, gitu, ngobrol dia sudah tidur. Orang-orang bangun menjelang sholat subuh kok dia tidur lagi. Padahal dia di tengah malam apa bu? Dia mulai nggak ada yang tahu, sujud sampai menangis, ya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallu billaili wan nasi niyam. Sholatlah di tengah malam di saat manusia sedang tidur. Ya, kalau bisa bu, ada amalan-amalan kita yang disembunyikan. Meskipun ditampakkan juga ada apa-apa. Gak boleh kamu menampakkan amal, boleh. Niat jenengan, ben dicontoh sama anak, ben dicontoh kalau kanca-kanca. Aku tak ini tapi niatku ben dicontoh. Saya tak baca Al-Quran, ini bulan Dzulhijjah, ben dicontoh. Saya tak mungkin cerita pun tidak apa-apa. Alhamdulillah saya puasa. Ben dicontoh kalau kanca ini. Dengan menjaga hati kita biar tidak Maka terakhir saya ingatkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Manis tako aminkum ayyakuna lahu khabibun min amalin sholih. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melaksanakan amal saleh dengan sembunyi-sembunyi, fal yaf'al, hendaklah dia kerjakan. Siapa tahu amal saleh yang dia sembunyikan, yang tidak dia tampakkan tersebut akan menjadi penyelamat dia pada hari kiamat nanti, meskipun cuma kecil amal tersebut. Kemudian salah seorang ulama mengatakan, "Uktul hasanatika kama taktum sayyi'atika." Tutuplah kebaikan kamu, sembunyikanlah amal saleh kamu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosa kamu. Dosa kita kan semuanya pengen ditutupi dulu. Jangan sampai kelihatan isin mampu ternyata suka berbuat dosa. Maka bagaimana amal saleh pun kita usahakan untuk ditutupi. Maka tadi sekalian yang dapat kita kaji pada siang hari ini, sempurna amal dengan 3 hal. Apa bu? Disegerakan, dianggap kecil, rendahkan diri menganggap kecil. Yang ketiga disembunyikan, dirahasiakan kalau bisa. Terutama amal-amal sunnah. Maka termasuk sholat sunnah itu bagi laki-laki memang lebih utama di rumah, bukan di masjid, biar tidak kelihatan sama Allah. Makanya dengan tahu ada seorang bagus sholat itu boleh dapat sholat sunnah ini, ternyata sholat sunnahnya di. Makanya sekalian, kalau lihat amal kita, anggap amal kita ini tidak sempurna. Tapi kalau lihat amalnya orang lain, anggap amal mereka lebih banyak dari kita, sehingga termotivasi. Malah kebalikannya, kalau orang dia mereka orang dia amal suka 14, terus dia bangga dengan amal saleh yang dia kerjakan. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.